jika ada yang terjadi dengan negara ini, kita itu mampu berkorban, nggak peduli harta, benda maupun raga. Ya, jadi semuanya kita korbankan karena kita sudah sangat cinta dengan tanah air kita. Nah, sekarang ciri-ciri dari patriotisme sejati itu seperti apa? Bisa. Berjuang di masa kini menuju cita-cita yang ditetapkan. Ya, cita-citanya tadi apa? Cita-cita bangsa Indonesia itu seperti apa? Kemudian yaitu kita berjuang saat ini. Kenapa? Karena kita kan yang lampau kan udah diperjuangkan sama pahlawan-pahlawan kita, ya, pendahulu-pendahulu kita. Jadi sekarang yang kita lakukan itu adalah memperjuangkan menuju cita-cita yang ditetapkan. Jadi udah fokus. Kita kita sekolah itu biar bisa apa? Ya, menuju cita-cita yang ditetapkan. Kita kerja jauh-jauh tujuannya apa? Kan seperti itu ya. Tetapi di sini apa? Tujuan itu bukan untuk tujuan pribadi loh ya. Tetapi menjadi solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama. Ya. Kalau misalnya teman-teman sekolah, pengen pinter ya kan, tapi kan banyak orang-orang nanti yang pengen pinter juga dan berjuang dan akhirnya jadi kenyataan gitu ya, cita-citanya berhasil. Itu kan nanti efeknya kan bisa ke sekitarnya, ya. Ya, bisa. Ciri-cirinya atau lainnya itu adalah memiliki identitas diri. Negara kita dengan negara lain itu identitasnya berbeda. Ya, kita punya ciri sendiri dan itu yang harus kita pertahankan, ya, nggak boleh ikut-ikutan. Menerima yang baik, tetapi bisa menyaring yang tidak baik, ya. Jadi kita bisa tetap mempertahankan ciri kita sendiri, tapi tetap open minded ya. Kalau misalnya kita nggak mau nerima misalnya ada teknologi baru misalnya karena dia dari negara lain aku nggak mau, berarti tadi ke apa jadinya? Nasionalisme dalam arti sempit, ya. Oke Mbak Maya, sudah saya aksen. Oke, lanjut. Berjiwa pembaharu. Jadi seperti tadi ya, kita masih bisa menerima yang baik-baik, tapi kita tidak ikut yang jelek-jelek ya. Misalnya ada pengaruh dari luar, kalau memang teknologi yang mereka gunakan itu bagus untuk negara kita, ya kita bisa adaptasi. Tapi ketika misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk dari negara lain, ya udah nggak usah kita ikutin ya. Jadi
kita tetap bisa mempertahankan ciri khas kita sendiri. Oke, sekarang arti penting nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kira-kira sebelum lanjut ke perkembangan nasionalisme di Indonesia, itu arti penting bagi kalian apa? Arti pentingnya nasionalisme dan patriotisme itu apa? Dia bisa apa? Menimbulkan kesadaran kebangsaan. Ya, nasionalisme dan patriotisme itu bisa menimbulkan kesadaran kebangsaan, sehingga bisa apa? Menumbuhkan berbagai organisasi pergerakan. Nah, di sini perkembangannya itu dimulai dari masa perintis hingga masa pendobrak. Yang dimaksud masa perintis itu adalah masa di mana semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi pergerakan itu mulai dirintis. Ya, karena awal itu baru sedikit. Ya, contohnya itu ada pergerakan Budi Utomo. Ya kan? Sesuai kan dari tadi ya, pentingnya nasionalisme dan patriotisme. Itu akhirnya apa? Menumbuhkan kesadaran kebangsaan, sehingga dengan kesadaran itu kita merasa jadi satu, ya kan? Ya udah, kita bikin wadah atau organisasi untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti biar lebih pinter. Saya nggak punya modulnya, jadinya saya ambil BSE. Mungkin punya teman-teman lebih lebih ringkas ya. Nah, saya sudah minta tapi belum dikasih. Bukannya sudah ada ya, Mbak? Atau belum dikirim? Kemarin saya tanya Mbak Jasmine, sudah ada katanya. Nggak apa-apa Mbak, lihat modul sambil dibaca, sambil diberi tanda. Ya, di stabilo. Kan nanti ini saya kirim ya toh, nanti saya share, nggak usah khawatir. Saya sudah berusaha nyari bukunya teman-teman dalam bentuk BSE, tapi nggak ada. Jadi ya saya gunakan yang ini, tapi sama tetap untuk kelas 10 ya toh. Atau bukunya juga bisa dicoret-coret. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang lengkap, kurang jelas, coret-coret aja, diberi catatan kecil. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah dirintis, itu masuk ke masa penegas. Di sini itu
masa